فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: untuk azan subuhnya kan diperhatikan lagi waktunya. Jadi dua-duanya itu nggak tepat waktu tadi. Tadi sebelum setengah jam jauh kali tadi. Azan pertamanya dan juga azan keduanya. Jarak antara azan pertama dengan kedua itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Sebutkan dalam hadis, walaisa bainahuma illa an yarqa hadza wa yanzilu hadza. Dan tidak ada di antara keduanya jarak kecuali naik yang satu dan turunnya yang satu. Sangat singkat sebenarnya. Nah, hanya saja kita tambahkan lagi supaya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kesamaran bagi masyarakat. Kalau terlalu dekat, khawatirnya mereka menganggap itu sudah azan yang subuh. Nah, itu saja. Maksudnya kalau terlalu jauh nggak sesuai dengan zahir hadisnya. Nah, sampai 1 jam sebelumnya itu sangat jauh dari hadis tersebut. Dan juga hadis yang lain, bahwasanya azan yang pertama itu dilakukan di waktu sahur. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yaghurrannakum azan Bilal, fa innahu yu'adzin bilail. Janganlah menipu kalian azannya siapa? Bilal, karena dia azan masih di apa ini? Malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Tetaplah kalian makan dan minum sampai azan siapa nanti? Ibnu ummi maktum. Artinya tetap makan dan minum meskipun dengar azannya siapa ini? Azannya Bilal. Berarti azannya Bilal waktu apa ini? Waktu sahur. Paham ya kan ya? Ini setengah jam kan pas waktunya apa ini? Mulai makan, minum, semuanya di persiapannya lagi kan pas generasi kita. Sehingga ini memang nggak ada Pak hadis yang langsung jarak antara azan pertama sekian, memang nggak ada. Tapi bisa dipelajari dari apa ini? Dari hadis-hadis yang ada. Dari qarinah-qarinah itulah kita bikin pendekatannya. Ya maju sedikit, kurang sedikit ya nggak masalah lah. Setengah jam itu udah bisa lah. Waktu sahur itu kan sudah. Ada masih gelap belum jam 3 atau jam 4 ini masih jauh dari waktu. Nggak ada orang sahur jam segitu. Nah, sehingga ini Evan diperhatikan. Dan juga tadi azan keduanya juga sebelum masa waktu. Karena udah jadi kebiasaan, ini jam 5 lewat, ini jam 5 kurang kok udah azan ini. Nah, apalagi pas puasa pula. Ya, orang yang sedang makan yang apa dulu, kaget semuanya. Nah, diingatkan ya Evan. Sekarang kalau secara waktu itu sekitar jam 5 lewat 6 lewat 7. Mending nunda nggak masalah daripada kecepatan. Nah, non Ustaz. Yang mau minum, yang mau apa, itu nggak ada yang muntah-muntahkan. Ini udah azan itu azan. Ini yang azan terpercaya nih ahlu sunnah. Nah, baru hari pertama udah bikin ini. Hati-hati ya, kita kenapa kayak gini ya? Karena kita sorotan gitu loh. Kita itu selalu ditunggu-tunggu terpelesetnya itu kapan gitu loh. Kapan ada slip. Nah, itu nanti bakal jadikan senjata. Kita menjaga dari awal kayak gini makanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi. Ya Allah, Rabbnya langit-langit dan bumi, langit yang 7 dan bumi. Sampai akhir hadisnya. Hadisnya panjang. Ya, kita bacakan di sini enggak ada. Hadisnya panjang, mintain cuma sedikit. Ini doanya Nabi, doanya kayak gini. Banyakan puji-pujiannya, doanya mintanya istilahnya cuma apa ini? Terakhir-terakhirnya saja. Kalau kita kan kok bisa pun nggak pakai apa ini? Muqaddimah langsung apa ini? Langsung minta hajatnya gitu. Nah, lihat Rasulullah kan doanya. Allahumma rabbas samawati wal ard. Ya Allah, Rabbnya langit yang 7 dan bumi. Rabbul arsyil azim, dan Rabbnya arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan biji-bijian. Munzilat Taurah wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku. Wa min syarri kulli dzidaba anta akhidhu binasiyatiha, dan dari kejelekan setiap yang melata yang engkau pegang ubun-ubunnya. Antal awal falaisa qablaka syai', engkau adalah yang pertama yang enggak ada sebelummu apapun. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', engkau adalah yang paling akhir, enggak ada lagi setelahmu apa-apa. Antal zahir antal batin. Baru minta terakhirnya iqdi anniddain, lunasi utang-utangku. Wa aghnini minal faqr, dan
cukupkan aku dari kemiskinan. Dah itu mintanya. Sebelumnya apa semuanya? Pengakuan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala rahimahullah hadzal haditsu fi isbatil uluwi wa sifatin ukhra. Hadis ini untuk menetapkan sifat ketinggian dan sifat-sifat yang lainnya. Wa huwa haditsun azim, dan ini adalah hadis yang agung. Tawassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala bi rububiyyatihi. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Perantara-perantaranya banyak sebelum nyampe ke inti permintaannya. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, dalam ucapan Nabi, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi. Ya Allah, Rabbnya langit-langit yang 7 dan juga bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabbnya arsy yang agung. Rabbana yang besar. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu. Wa hadza min babi ta'mim ba'da takhsis. Ini termasuk dari bab pengumuman setelah pengkhususan. Ini Rabba kulli syai', ini kan udah semuanya, Rabb segala sesuatu. Padahal sebelumnya khusus, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, nah Rabbnya arsy. Nah, kemudian setelah itu diapakan? Diumumkan lagi setelahnya. Fi qaulihi ta'ala wa rabba kulli syai', yaitu pada ucapannya dan Rabb segala sesuatu. Wa hadza ta'mim ba'da takhsis li alla yatawahham wahimun ikhtisasa al-hukmi bima khussisa bihi. Apa faedahnya diumumkan? Kok enggak dari awal saja? Atau cukupkan itu saja? Kan betul, Allah Rabbnya langit, Allah Rabbnya bumi, Rabbnya arsy, kan betul. Disebutkan secara umum supaya tidak terbayang bagi sebagian orang di dalam benaknya bahwasanya hukum tersebut hanya khusus untuk yang disebutkan saja. Oh, berarti selainnya ini Allah enggak Rabbnya. Supaya menghilangkan kesan itu disebutkan apa ini? Yang umum. Bahwasanya Allah juga Rabb segala sesuatu, bukan hanya yang disebutkan saja, bukan hanya Rabbnya langit, bumi, dan juga apa? Arsy. Nah. Wanzur ila qaulihi ta'ala. Coba perhatikan firman Allah Ta'ala, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Perhatikan firman Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan untuk beribadah. Nah, suaranya. Untuk beribadah kepada Rabb negeri ini. Negeri apa? Makkah. Kepada Rabb negeri ini. Padahal Allah hanya khusus Rabb negeri itu atau untuk yang lainnya juga? Yang lainnya juga. Oleh karena itu dihilangkan kesan itu oleh Allah SWT. Jangan bayangkan Allah cuma Rabbnya Makkah saja. Nah, Rabba hadhil baldah allati harramaha, yang Allah haramkan. Jadikan negeri apa ini? Tanah haram, haram Makki. Nah, walahu kullu syai', dan segala sesuatu itu miliknya siapa? Allah, bukan hanya apa ini? Bukan hanya Makkah saja. Ini pengumuman setelah apa ini? Pengkhususan. Haitsu qala, di mana Allah mengatakan walahu kullu syai', dan segala sesuatu itu milik Allah, hatta la yazunna adzannun annahu laisa rabban illa li hadhil baldati, agar tidak dikira oleh orang yang mengira bahwasanya Allah hanyalah Rabb untuk negeri tersebut saja. Ini faedahnya pengumuman setelah apa ini? Kalau dibalik lain lagi faedahnya. Terkadang pengumuman dulu baru apa ini? Pengkhususan. Ini untuk apa ini? Untuk memberikan faedah pengistimewaan yang disebutkan. Bahwasanya meskipun tanpa ini disebutkan sebenarnya sudah apa ini? Masuk. Tapi ketika disebutkan lagi secara khusus menunjukkan punya apa ini? Keistimewaan. Ingin diperhatikan lagi yang disebutkan ini. Nah, sebagaimana yang tadi malam kita baca, maka na'aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Udah masuk dalam apa ini sebelumnya? Ini kan khusus setelah apa ini? Umum. Sebelumnya udah ada penyebutan apa? Malaikat. Tapi disebutkan lagi apa? Jibril dan apa? Mikal. Agar lebih diperhatikan, menunjukkan keduanya memiliki keutamaan dibandingkan malaikat yang lain. Ini kebalikannya, ini khusus setelah apa ini? Umum. Kalau sekarang apa ini? Umum setelah apa? Khusus. Ini nikmatnya ya kan? Ini namanya tadabbur. Tadabbur Quran itu kayak gitu. Jadi kita dibacakan ayat, makanya disarankan oleh para ulama kalau bisa Ramadan itu selesai Al-Quran itu diperdengarkan, paling enggak udah lewat semua, jadi banyak yang bisa dipetik, enggak cuma di situ tempat atau beberapa tempat saja. Jadi semuanya udah apa ini? Terlewatkan. Atau ketika ngaji juga ya kan, jangan hanya fokus di berapa kali khatam, tapi juga ditambahi dengan adanya tadabburnya. Satu kali khatam tapi dengan tadabbur, tahu artinya, tahu maknanya, tahu apanya, itu lebih baik daripada mungkin 10 tapi cuma sekedar apa ini? Lewat saja. Dampaknya, mungkin pahalanya mungkin besar, jelas, tapi dampak dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang kita dapatkan itu jauh lebih apa ini? Bermanfaat sekali
khatamnya dalam satu Quran, dalam satu Ramadan, tapi dengan apa ini? Dengan tadabbur, dengan pemahaman maknanya, itu Masya Allah. Nah, Allah rahimahullah, khaliqal habbi wan nawa. Al-hab, habbuz zar', ini bijinya tanaman. Wan nawa, nawal ghars. Allah alam bedanya ghars yang ditanam. Fal asjar allati takhruj, pohon yang keluar itu imma zuru asluhal al-hab, bisa jadi ini zuru ya tanaman yang dasarnya adalah biji, wa imma asjar asluhan nawa, sama-sama biji. Allah alam bedanya al-hab dengan nawa ini. Fama lil asjar yusamma nawa, wa ma lizuru yusamma habban. Ini beda benihnya. Dari benih apa lagi? Dari selain biji atau satu lagi apa? Hah? Tunas. Kalau yang kecil-kecil itu apa? Kan bukan biji itu. Biji juga. Allah alam lah, pokoknya dibedakan. Kalau yang nggak tahu lah, benih. Ya, benih. Karena benih kan bukan bijinya. Bijinya yang kayak mangga ditanam keluar apa ini? Pohonnya. Nah, entah yang mana yang biji, entah yang mana yang nawa. Kalau nawa biasanya biji dari tanamannya itu, dari buahnya itu. Khaliqal habbi wan nawa, Allah yang memecahkannya, yang membukakannya. Ini kan awalnya cuma biji, kemudian pecah tanahnya, kan keluar apanya? Tunasnya. Maka itu yang melakukannya siapa? Allah. Itu Allah faliknya, yang memecahkannya, memecahkan bijinya tadi. Wa hadzal habbu wan nawa, biji-biji ini al-yabis yang kering tadi, alladzi la yanmu wa la yazid, yang seandainya kalau ditaruh di sini enggak akan tumbuh dan enggak akan bertambah. Ditaruh di meja enggak akan apa ini? Tumbuh sampai kapanpun. Nah, yaflikuhu Rabbu azza wajal, dibelah oleh siapa? Rabb azza wajal. Ayaftahuhu, Allah bukakan dia. Hatta takhruj minhul asjar, sehingga keluar darinya apa? Pohon. Wazuru, sama ini tanaman juga. La yastati'u ahadun an yaf'al dzalik. Kalau mungkin kayak benih itu nanti nggak jadi biji dia di bawahnya, kayak tanaman sayuran itu. Kan di bawahnya nggak jadi apa? Nggak biji dia kan. Tapi kalau mangga misalnya sama nggak jadi akar juga. Oke, itulah pokoknya dua jenis tanamannya lah, kan mau dibedakan pun gimana. Nanti dicek lagi bedanya hab dengan nawa. Sama-sama sumber dari apa ini? Pohon lah, tanaman. Nah, maka yang membukanya adalah Allah SWT, sehingga keluar darinya pohon dan zuru. Wala yastati'u dan an yaf'ala dzalik. Enggak ada satu orang pun yang mampu melakukan itu. Mahma balaghan nasu fil qudrah, bagaimanapun kemampuan yang dicapai oleh manusia. Mastata'u an yafliqu habbatan wahidan abada. Sampai kapanpun mereka tidak akan mampu untuk membukakan dan membelahkan apa ini? Biji untuk keluar darinya apa ini? Tunas. Wan nawa kadzalik kal hajar. Begitu pula dengan nawa, biji. Seperti batu, la yanmu, tidak bertumbuh. Wala yazid, tidak bertambah. Yaflikuhullahu azza wajal, tapi Allah apa kan? Belahkan, Allah bukakan. Wa yanfarid, dan dia terbelah. Farid. Summa takunu minhul gharisah allati tanmu, kemudian jadi pohon yang apa? Bisa apa? Tumbuh. Padahal tadi asalnya kalau sampai kapanpun nggak akan apa ini? Tumbuh. Setelah Allah belahkan, dibiarkan saja pun apa dia? Tumbuh. Nah. Wala ahada yastati'u dzalika illa alladzi khalaqaha subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang mampu melakukan itu semua kecuali zat yang membelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini beberapa mukaddimah terkait doanya Nabi SAW, sifat rububiyah. Kemudian tadi dapat faedah pengumuman setelah pengkhususan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang membelah apa ini? Bijian. Untuk kemudian keluar darinya apa ini? Tanaman atau tunas, kemudian jadi tanaman. Nah, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Parah.